US Election Market Outlook, sebuah webinar dari kami Akademi Kripto untuk teman-teman peserta webinar malam hari ini. Pertama, apapun yang saya sampaikan di sini bukan nasihat keuangan apapun. Teman-teman harus cerna informasinya karena saya nggak tahu apa yang akan terjadi di market besok. Saya juga nggak tahu siapa yang akan menang pemilu, tapi saya akan paparkan data, fakta, dan angkanya, dan juga kecenderungan tentang outcome yang akan terjadi supaya kita bersiap-siap ya dengan posibilitas skenario yang ada di market. Nah, pertama kita masuki pembukaan, the intro. Sebenarnya kenapa sih orang kok pada ngomongin ya US election? Kenapa kok sebegitu hebohnya? Padahal kita di sini tinggal di Indonesia ya, teman-teman yang lain juga ada mungkin yang tinggal di Tokyo, tinggal di Malaysia. Pasti bertanya, kenapa saya harus peduli dengan outcome pemilu ini? Jawabannya adalah saya bilang ini adalah crypto election. Hasil dari pemilu ini sangat mempengaruhi pergerakan harga kripto beberapa bulan sampai tahun depan. Jadi ini bagi kita ya teman-teman para crypto boys adalah quotes on quotes ya, hidup dan mati. Ya nggak sedramatis itu, tapi memang memiliki influence yang sangat besar. Kenapa kok ini disebut sebagai ya crypto election? Pertama, kita lihat dulu sebenarnya apa sih masalah utama yang dihadapi oleh Amerika, oleh US. Ini data yang menarik sekali dari Grayscale bahwa masalah utama yang ada di Amerika yaitu adalah inflasi. Penurunan nilai mata uang mereka menyebabkan harga barang-barang ini relatif menjadi lebih mahal. Mereka lebih sulit, daya beli menurun. Yang mana akhirnya kita datang ke problem nomor dua, ya, yaitu adalah keadaan ekonominya yang kurang baik karena adanya inflasi yang sangat tinggi. Dan sangat mengejutkan, ketiga ini adalah masalah ya penyimpangan senjata tajam, senjata berapi, ya, gun violence. Dan hal-hal yang lain itu sangat kecil sekali ya, fake news, climate change, keamanan nasional, ya, polarisasi politik itu hanya kecil sekali. Tapi inflasi ini menjadi topik yang sangat amat berpengaruh di US. Jadi bayangkan kalau kita dianggap ya di negara yang superpower, tapi harga apa-apa itu mahal. Ya, jadi orang-orang di Amerika ini berpikir bahwa inflasi ini adalah masalah utama terhadap keadaan ekonomi mereka. Ya jelas ya, kalau harga apapun itu relatif lebih tinggi, orang-orang kan akan mengurangi konsumsi mereka. Dan ketika orang-orang mengurangi konsumsi mereka, roda ekonomi ini tidak bisa berjalan. Dan akhirnya ketika roda ekonomi tidak berjalan itu juga berkaitan erat ya dengan produktivitas perusahaan, dengan penerimaan negara dan lain sebagainya. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat berkaitan dengan erat satu sama lain. Jadi teman-teman kalau ngomongin ekonomi itu bukan hanya satu faktor, tapi ada banyak sekali faktor, ada banyak sekali variabel, ada banyak sekali problem yang memang harus dilihat ya secara holistik. Nah, di sini menunjukkan ya bahwa inflasi is a one thing. Inflasi itu adalah sebuah masalah yang penting. Dan tentunya ya, lawan dari inflasi yaitu adalah kita melakukan yang namanya investasi. Ini juga data dari Grayscale menyebutkan ya bahwa ada suatu urgensi bagi masyarakat dan tentunya para voters di sini untuk mereka ini include kripto ke dalam portofolio mereka. Jadi mereka ini udah mulai lihat jalan cerah ya, titik terang bahwa kripto Bitcoin itu merupakan salah satu solusi dari inflasi. Jadi ada urgensi yang sangat tinggi. Ya, ini kita ngomonginnya konteksnya di Amerika. Untuk
membeli kripto dibandingkan ketika Desember tahun lalu, Desember 2023. Jadi ada urgensi ya, dengan tingkat inflasi yang semakin tinggi. Oke. Jadi ada beberapa persepsi tentang crypto election ini. Pertama, mereka menunggu kebijakan dan juga regulasi ini lebih jelas lagi. Bahkan kalau kita ngomongin konteksnya di US, ini pun juga masih cukup abu-abu perkembangan aset digital ini. Oke. Kedua, di keadaan masa depan, mereka ini juga ingin include ya kripto ini ke dalam portofolio mereka. Oke. Dan ketiga, mereka menunggu ekonomi membaik baru invest ke kripto. Ya, itu juga logis karena kalau mereka nggak dapat income tambahan, ya dari mana mereka bisa investasi. Jadi mereka menunggu ya faktor produksinya dinilai lebih tinggi atau barang jasanya ini laku di pasar sebelum akhirnya mereka juga bisa invest di kripto. Dan ini yang terakhir, menarik ya. Karena masalah geopolitical tension dan juga inflasi yang melemahkan US dollar. Jadinya saya harus lebih melihat kripto sebagai suatu alternatif aset untuk stabilitas. Jadi ini adalah hal-hal yang dirasakan orang-orang di Amerika, yang mana kita tahu orang-orang di Amerika ini well educated, ya. Saya nggak tahu nilainya secara pasti, tapi saya yakin jauh lebih tinggi dibandingkan di negara-negara Asia. Sehingga kalau orang dengan wawasan yang jauh lebih tinggi, ini secara keseluruhan ya society-nya berpikir bahwa maybe crypto ya tempat saya diversifikasi ya kita sebagai orang yang saya bilang early adapters juga di dunia dan juga di Indonesia ini pun juga tetap harus ya melihat ke depan ini dengan optimis karena saya tahu run kali ini memang sedikit sekali yang optimis karena orang 8 bulan terakhir ini udah lelah ya dengan price actionnya dan orang baru ini sebenarnya belum discover crypto. Yang discover crypto sekarang yaitu adalah para smart money ya sebenarnya. Oke. Dan kemudian ya data dari Grayscale menunjukkan bahwa mayoritas ya para voters ini mereka menganggap bahwa ya, mereka strongly agree. Hampir setengah dari para voters ini memiliki pendapat bahwa kripto itu adalah aset masa depan. Blockchain is the future. Jadi secara terang-terangan ya 50% ya 48% sekian. Ini sangat percaya dengan teknologi blockchain dan juga cryptocurrency. Oke, ini sangat berbeda ya dengan beberapa negara ya. Contohnya di Indonesia pun juga skeptismenya ini masih sangat tinggi ya ketika kita bandingkan dengan negara-negara yang maju seperti USA. Oke. Nah, data dari Coinbase ini cukup mengagetkan juga ya bahwa sekarang udah sekitar 25% pemuda di Amerika ini melek dengan kripto, bahkan punya kripto. Jadi bayangkan ada suatu negara di mana pemudanya di dalam society-nya ini 25% sudah memiliki kripto. Teman-teman bisa membayangkan seberapa banyaknya ya. Pemuda di Amerika ini udah paham kripto. Saya yakin ini pun jumlahnya ya sangat sedikit ketika kita bandingkan dengan Indonesia. Sehingga dari 25% pemuda di Amerika, ini saya udah hitung data dan statistiknya. Ini kurang lebih adalah 19 juta pemuda. Yang mana 19 juta pemuda ini itu adalah investor cryptocurrency dan mereka siap untuk melakukan yang namanya voting. Ya, jadi hasil dari pemilu ini sangat ditentukan ya oleh crypto owners di Amerika. Dan di sini data lagi dari Coinbase, 40% dari pemilih yang sah, 25%-nya ini punya kripto. Dan dari 25% yang punya kripto, 51%-nya ini hanya akan memilih ya, hanya akan memilih calon yang pro kripto. Dan saya udah lakukan kalkulasi, ada 9,6 juta
pemilih yang akan condong ke kandidat yang pro kripto. Oke. Jadi udah jelas 9,6 juta ini mereka hanya akan vote ke satu paslon yang mana dia ini ya dianggap pro kripto. Oke. Sebelum kita lanjut secara dalam, saya ingin menjelaskan bahwa sistem konstitusi dan demokrasi di Amerika Serikat itu mirip dengan Indonesia, ya. Ada presiden dan juga ada kongres. Kalau di Indonesia, kongres itu seperti DPR, teman-teman, ya. Jadi ada istana negara, ya, kemudian ada gedung MPR, yang mana DPR itu membuat undang-undang dan juga mengawasi, ya, kebijakan presiden. Di USA itu juga sama, ya. Ada presiden di White House dan juga ada kongres, yaitu adalah DPR. Yang mana ini diisi oleh dua partai, ya, Demokrat dan juga Republikan pasti. Hasil yang ada, ya, dari performa US stock market atau S&P 500 yang pasti, ya, mempengaruhi pergerakan harga dari Bitcoin itu selalu dipengaruhi oleh dua faktor, ya. Satu, siapa yang jadi presidennya, dari partai mana, ya, biru atau merah. Dan yang kedua, siapa yang pegang DPR-nya atau MPR-nya. Oke. Nah, pertama, kalau dari biru, ya, yang jadi, ya mungkin saya nggak boleh sebut ini, ya partainya. Kalau biru yang jadi presiden dan semua kongres itu dikuasai, ya, oleh biru juga. Outcome-nya ini one party, ya. Bayangkan kalau presidennya dari satu partai dan semua, ya, kongresnya juga dari satu partai. Itu justru return-nya kurang oke, ya, berdasarkan sejarah. Hanya 2,2%, ya. Average 3 month return, ya, ketika setelah pelantikan itu terjadi, ya. Tapi kalau biru dan merah, ya, ini outcome-nya justru terbagi dan menghasilkan outcome yang jauh lebih bagus, 3,85%. Dan ketiga, skenario-nya ketika divided, ya, yang terjadi adalah 3,93%, ya. Jadi presidennya dari biru dan juga kongresnya yang kontrol ini biru dan juga merah, itu lebih divided. Meskipun demikian, ini adalah data historis yang mana historical data doesn't equal, ya, future performance. Biasanya seperti itu. Tapi ini gambaran, ya, bahwa di Amerika keadaannya itu bukan hanya dikontrol oleh presiden tapi juga oleh kongres. Kalau misalkan presidennya oke, saya mau pro kripto, kongresnya melawan, ya, ini pasti nggak akan semulus ketika, ya, kalau satu menang, ya, yang merah menang jadi presiden dan DPR-nya juga dari yang merah, ya, nggak ada pajak kripto dan lain sebagainya, ya, itu ekosistemnya pasti akan exploding. Ya, saya bilangnya exploding. Tapi kalau satunya merah, ya, yang jadi dan kongresnya dari yang biru, ya pasti ada challenges, ya. Mau buat kebijakan ini ditentang, mau buat kebijakan ini dihantam aturan, meskipun juga, ya, dari presiden itu kuasanya lebih tinggi. Cuman ya pasti tidak semulus itu, ya. Jadi nggak ada negara yang benar-benar bebas, teman-teman. Aspirasi dari masyarakat, ya, aspirasi dari warga itu selalu diakomodasi oleh wakil rakyat. Dan teman-teman nggak perlu khawatir, ya, ini saya kasih spoiler alert, ya. Siapapun yang jadi presidennya, ya, bull market ini akan tetap jalan. Cuman bedanya kalau satu jadi ini naiknya lebih tinggi, kalau satunya lagi, ya, yang jadi itu mungkin nggak setinggi itu. Tapi kalau kita lihat dari satu, ya, halving, dua, performa dari Bitcoin sebelumnya, tiga, dari adanya flow ETF, ya hampir bisa dipastikan, ya, siapapun yang jadi presidennya, ini harga kripto akan tetap naik. Karena apa? Ya ini data lama, ya, ini dari 2023. Kalau di election 2012, ya, itu harga Bitcoin itu hanya 11 dolar. Di 2016 harganya itu 710 dolar. Di 2020, ya, ketika COVID ini 15
ribu dolar ya. Dan sekarang di 60-an ribu ya. Dari pattern itu teman-teman bisa melihat ya, meskipun ada pemilihan presiden lagi tahun 2029 di US ya, Bitcoin akan jauh lebih tinggi lagi dari sekarang. Oke. Saya percaya itu dan data historis juga mengatakan hal yang sama ya. Siapapun yang terpilih di election ini, Bitcoin ini akan lebih tinggi harganya ya beberapa tahun ke depan dari sekarang. Nah, kenapa kok bisa naik ya Bitcoin ini ya? Yaitu jelas jawabannya karena adanya likuiditas. Dan kalau kita melihat likuiditas itu bisa flowing ke banyak hal. Oke, kalau kita lihat budget pemilu dari periode ke periode itu selalu menunjukkan peningkatan. Ya jelas ya, karena adanya inflasi. Budget untuk membayar KOL ya atau social media influencer atau cetak banner dan juga bikin show di televisi di tahun 1984 itu pasti jauh lebih murah dibandingkan dengan 2024. Lalu ini kenapa ketika 2020 kok exploding, kok bisa 2020 ini budget pemilunya jauh lebih tinggi dari 2024? Jawabannya adalah karena COVID. Ketika COVID, mereka ini menggelontorkan insentif yang jauh lebih tinggi, mereka melakukan banyak sekali aksi sosial yang lebih mahal, dan saat itu ya, liquidity itu flowing benar-benar gila. Itulah kenapa 2021 dan 2020 itu bull run like we never seen before ya. Semua orang jadi kaya di bull run 2020 dan 2021. Oke. Pertanyaannya apakah itu akan terjadi lagi sekarang? Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke. Kenapa harga kripto selalu naik pasca pemilu? Jawabannya adalah US M2, money supply. Yaitu adalah uang kartal giral dan uang liquid yang ada di rekening dan juga surat ya berharga lain yang mudah dicairkan itu selalu membuat all time high baru atau new high baru setelah adanya pemilu ya. Garis merah ini adalah pemilu. Jadi kita bisa melihat ya, sekarang pun ya ini merah ya harusnya. Kita bisa melihat ya, selalu mengalami kenaikan. Ini kita sebut juga dengan cheap money. Kenapa disebut dengan cheap money? Karena ya sorry to say, uang fiat itu diprint dari angin. Karena nggak ada kolateral apapun. Tidak di-back oleh aset apapun. Jadi mereka bisa create fiat out of thin air dan boom ya dimasukkan ke pasar keuangan untuk membeli saham, untuk membeli obligasi, untuk membeli surat utang. Dan kemudian pasti juga bisa untuk membeli kripto. Nah, kenapa saya juga yakin harga dari Bitcoin terutama ini akan jauh lebih tinggi lagi setahun ke depan despite apapun hasil pemilunya. Karena stablecoin itu terus membuat yang namanya new all time high. Valuasi dari stablecoin. Kamu beli kripto, kamu beli Bitcoin, itu kamu harus membeli yang namanya stablecoin. Dan stablecoin itu adalah perwujudan ya dari fiat di dalam kripto. Yang mana saat ini valuasi dari total stablecoins market cap itu di 172 billion. Oke. Okay? Dan 69%, hampir 70% itu semuanya adalah USDT. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa sekarang USDT itu ditambah dengan sangat banyak jumlahnya. Ya, USDT itu perusahaannya menambah pegawainya sampai 50%. Padahal kita tahu ya, Paulo itu orang yang sangat lean dengan operasinya. He know something. He knows something. Bahwa bulan kali ini ya akan butuh banyak sekali stablecoin. Protokolnya ini too big to fail dan saya udah beberapa kali jelasin ke teman-teman kalau ada food dari Tether, oke, itu adalah bottom signal yang harus teman-teman perhatikan. Jadi saya percaya dengan Tether, ya, saya percaya dengan USDT, meskipun not fully transparent, ya, mungkin cuma blind trust saja, ya, tapi protokolnya ini udah berkali-kali kena
yang namanya pressure test dan juga nggak habis ya, nggak downfall. Jadi sebelum ini ya, kalau USDT downfall, saya yakin semua market cap dari stablecoin juga akan downfall. Semua stablecoin akan drop. Kenapa? Karena 70%-nya itu adalah USDT. Gimana kalau valuasinya 70%-nya ini drop ya, semua akan turun. Logikanya sama seperti Bitcoin. Bitcoin itu ya dominasinya sampai 60%. Kalau Bitcoin turun ya 30% dari sini, ya apalagi yang lain. Ya kan logikanya seperti itu. Ya. Jadi never pray for USDT falls karena itu akan bring falls to USDC, USDD, USDE, BUSD dan lain sebagainya, ya. Dan secara tipikal market itu volume selalu spiking. Terutama di financial market menjelang election. Oke. Data dari PMFA menunjukkan VIX atau volatility index ini selalu spiking. Oke, itulah kenapa kita lihat Bitcoin ini udah mencoba menyongsong all time high ya di minggu menjelang pemilu, dan saya pun juga nggak enak juga ya feelingnya. Maka dari itu kita post ya tentang possibility dari adanya ya market crash karena over leverage in the system. Karena volatility yang sangat tinggi itu hanya di hype oleh leverage bukan oleh spot buy atau ETF. Dan ini juga data dari 2020. Sebulan sebelum election di 2020 ya, hanya 28% volume yang diperdagangkan. Tapi itu meningkat ya menjadi 42% di minggu election. Dan kemudian ya di 3 November 2020 hari election, hari ini di 2020 ya, itu peaking ya, volatility yang sangat tinggi. Kita udah melihat ya US stock market dengan sell off-nya menjelang pemilu. Nanti akan saya jelaskan juga mengapa sell off. Oke. Itu adalah banyaknya spekulan yang ingin memposisikan diri. Ya, itu yang terjadi sekarang. Dan kalau kita lihat, ini juga data dari Bitcoin di 2020. Saya nggak hanya lihat VIX atau volatility index yang mengukur volatilitas S&P dan juga US stock market, tapi kita juga lihat data dari Kaiko bahwa menjelang election 2020 Bitcoin ini juga volatile. Banyak sekali trade yang terjadi sampai peaknya ini sampai 20 juta perdagangan di Bitcoin. Ya, volumenya bahkan peaknya lebih dari 40 billion US dollar ya. Itu tinggi sekali volumenya untuk aset yang market cap-nya saat itu Bitcoin ya jauh ya lebih kecil dari sekarang. Ya, bayangkan volatilitas yang sangat tinggi seperti apa yang ada di market pada saat itu. Ya, meskipun saat itu juga emang COVID, banyak spekulan yang dari rumah ya, banyak retail yang saya bilang main ya, ikut jadi bandwagon di kripto, dan sekarang pun kalian 1.700 yang nonton webinar ini ya semuanya pendekar ya di sini. Kenapa? Karena hanya smart money dan kita 1.700 yang ngomong di sini. Actually retail itu belum kembali ya. Hanya smart money bidding on each other dan juga beberapa retail yang marah ya dengan performa kripto sekarang. Jadi kalian yang masih bertahan di sini, masih mau dengerin ini, ketika harga belum kemana-mana, ketika sentimen lagi paling buruk, sentimen lagi paling bearish di beberapa aset altcoin, tapi kalian di sini ya, setelah diombang ambing ya, sebegitu lama ya kalian hebat. Kalian luar biasa kalau menurut saya. Optimisme dan juga rasa keinginan belajarnya itu sangat tinggi. Dan yang pasti ya keyakinannya untuk menganggap Bitcoin dan juga kripto ini aset masa depan. Karena yang saya paparkan semua ini hanyalah data, ya, hanyalah fakta yang ada, sesuatu yang memang terjadi adanya. Oke. Dan volume Bitcoin option menjelang 2024 ini juga sangat volatile, ya. Itulah kenapa terjadi Oktober di bulan Oktober kemarin adalah tingginya ya volatility menjelang pemilu. Dan kalau kita lihat ya data dari Kaiko, futures open interest ya ini hits record yang paling tinggi dari yang paling tinggi sebelumnya. Jadi kita ngerti ya semua orang ini
quotes on quotes ya, berspekulasi di pasar leverage, di pasar derivatif, di pasar futures. Mereka ya berharap ya orang-orang TradFi ini masuk ke kripto, investasi di kripto sekarang ini sama aja mereka long on Donald Trump. Mereka membeli Donald Trump untuk menang di cycle ini, untuk menang di pemilu kali ini. Dan open interest dari Bitcoin itu parabolik ketika terjadi ya run mendekati all time high. Itulah kenapa kita ingatkan untuk hati-hati. Ini data dari CryptoQuant. Tingginya open interest yang mana Bitcoin dominance juga sangat tinggi itu menyebabkan terjadinya price action yang tidak organik dan potensi crash ya atau flush harga yang dalam ya menjelang election. Tapi itu pun juga bisa teman-teman jadikan suatu kesempatan ketika datang untuk membeli Bitcoin. Dan nyatanya bukan hanya Bitcoin yang tinggi open interest-nya, tapi banyak sekali ya yang membuka posisi di Ethereum dengan leverage di derivative market. Itulah kenapa di sini kita lihat spiking open interest dari Ethereum dan Ethereum pun di retrace kembali lagi ke entry-nya sebelum hype up volatility dari election ini ya. Bayangkan build up position dan juga naik kemudian dihantam turun. Itu cukup menyedihkan dan untuk para holder Ethereum cukup menyedihkan untuk keseluruhan market altcoin ya kita diberi harapan tapi hanya berlangsung 1 minggu dan kemudian sell off terjadi lagi. Bahkan banyak spekulan yang mendukung Kamala. Ini juga membuka posisi long dari XRP. XRP juga tinggi ya open interest-nya untuk mereka membuka XRP. Kenapa XRP ini kok lebih favorable ke Kamala Harris? Nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi ya. Oke, kita ngomongin sesuatu yang paling least popular, yang paling nggak disukai orang, yang paling diharapkan untuk tidak terjadi, yang saya harapkan tidak terjadi, okay, yaitu adalah skenario ketika Kamala Harris menang. Apa yang terjadi kalau Kamala jadi presiden di US? Pertama, sebelum kita lihat ya price actionnya ini akan kemana, altcoin akan ngapain, sektor apa yang harus di-beat, kita ngomongin dulu. Kamala ini adalah VP atau Vice President dari Joe Biden. Oke. Sehingga kebijakan kriptonya ini bukan beliau yang mengambil langsung, melainkan kebijakan yang diteruskan atau diimplementasi dari Presiden Joe Biden. Yang mana ingat ya, Presiden Joe Biden pun juga tidak memprakarsai semua kebijakan kriptonya itu sendiri. Banyak sekali dukungan, banyak sekali party, quotes on quotes ya, di belakang sana ya, di balik layar, yang membuat segala regulasi itu terjadi. Tapi saya spoiler ya, banyak sekali regulasinya. Dan regulasinya menurut saya sangat oppressing ke kripto, sangat menekan, sangat ingin membunuh ya, quotes on quotes, perkembangan kripto. Ya, kita akan bahas dulu. Jadi Kamala yaitu Vice President ya, dari Joe Biden dan kita lihat ya. Pertama, di era Joe Biden untuk pertama kalinya ya White House ini merilis yang mana itu adalah framework yang komprehensif tentang development dari digital asset. Jadi baru di pemerintahan Joe Biden kripto ini ya diurusi. Emang sebelumnya nggak diurusi? Jawabannya belum masuk radar pemerintah. Karena apa? Belum sebesar itu. Dan ketika udah sebesar itu, baru pemerintah want to take something dari industri yang baru mekar ini. Karena industri ini bukan hanya sembarang industri, tapi mungkin bisa menjadi masa depan dari sistem keuangan digital. Jadi awalnya kripto ini 2013 hanya PVP ya, player and player
kemudian player and institution, ya, nanti baru player and government, di mana government ini akhirnya ya 16 September 2022. Oke. Itu tepat di mana teman-teman? Itu tepat di bottomnya bear market. Jadi mereka lihat nih ya, kripto down ya 70%, terus banyak orang yang udah teriak-teriak, baru presiden ini buat ya yang namanya kebijakan ya untuk memitigasi, oke, supaya tidak ada ya quotes on quotes korban yang merasa oke saya beli kripto terus rugi. Itu barulah muncul kebijakan ini ya tepat di bottomnya bear market. Setelah itu apa? Market rally ya. Jadi selalu outrun ya, ini mungkin bottom signal ya, bottom call waktu itu yang harus teman-teman perhatikan juga. Dan karena adanya yang namanya pengetatan ya tentang kebijakan aset kripto, barulah di situ SEC ini takes charge. Meskipun SEC sendiri ini sudah mencium dan juga mengendus ya Bitcoin dari tahun 2013. Yang mana ya 2013 ya ada tuduhan bahwa Bitcoin ya itu digunakan ya untuk skema Ponzi. Oke. Kemudian banyak histori-histori lain ya dan juga yang paling tinggi di 2020 ya Ripple dinyatakan ya udah berhasil ya partial win, dan kebijakan-kebijakan lain terkait FTX dan juga Sam Bankman. Jadi ini malang melintang ya SEC kurang bersahabat dengan kripto, dan banyak sekali ya aturan-aturan yang sangat menekan dari industri ini yang mana menyebabkan ya industri ini kurang bisa berkembang karena tekanan yang sangat tinggi tersebut. Dan baru di Presiden Biden ini muncul wawasan yang namanya CBDC atau Central Bank Digital Currency. Saya sudah membaca beberapa riset dan juga paper dan juga journal. Alasan utama dari CBDC itu sebenarnya bukan karena mereka mau satu mengefisiensikan pengiriman uang melalui cross border payment, tapi adalah mereka ini nggak mau kalah dengan Cina. Karena Cina ini yang jauh lebih dulu membuat dan juga mengimplementasi yang namanya CBDC. Jadi US ini melihat Cina dan mereka nggak mau ketinggalan dalam memanfaatkan blockchain. Akhirnya ya mereka ini mencontek apa yang dilakukan oleh China. Karena China ini jauh lebih dulu mengimplementasikan ini. Dan US melihat itu kayak oke, kita nggak bisa kalau kita nggak ngikutin ya apa yang dilakukan oleh China. Kita nanti akan lebih ketinggalan. Karena ya CBDC actually itu adalah fiat yang menggunakan jaringan blockchain. Jadi bukan kripto, bukan juga Bitcoin. Karena sistemnya itu tidak terdesentralisasi. Sistemnya sangat tersentralisasi meskipun menggunakan jaringan off-chain blockchain. Dan baru ya di Joe Biden, ya ini tadi udah diperketat, kemudian blockchain dibuat tersentral. Kali ini ya di Biden ini muncul yang namanya capital gains tax ya. Jadi kalau teman-teman misalkan membeli XRP ya $1.000, kemudian XRP-nya dijual di $5.000 ya, capital gain-nya ya actually 4.000 ya. Jadi 4.000 dari keuntungan itu akan dipajakin. Yang mana ya masih simpang siur dan juga belum ada ya kebijakan yang jelas ya, tapi actually bisa sampai 30%. Dan ya kita lihat ya US ini negara yang sangat dipandang, jadi apapun yang dilakukan oleh US akhirnya juga dilakukan oleh negara-negara yang lain. Mereka melihat, oh ini mereka ternyata ya capital gain tax-nya tinggi di kripto. Oke, negara ini juga harus mengikuti. Oke, negara ini juga harus membuat. Negara ini juga harus sama juga implementasikan. Itulah mengapa ya capital tax gain itu tinggi di eranya Biden, akan dibuat tinggi. Karena mereka mencium ya mengendus ya uang yang cukup banyak di sini, dan mereka nggak mau kalau nggak dapat bagian dari sini. Itulah mengapa ya bukan hanya kita retail, tapi
para miner ini juga dipajekin ya. Bayangin ya, mereka yang quotes on quotes ya memproduksi ya itu juga dipajekin. Bukan hanya retailnya tapi juga minernya. Jadi ini dulu pernah ya Joe Biden memasang laser eyes ya itu cuma troll mungkin dan 30% ya. Ini ada potensi di sini ya membunuh Bitcoin mining di US. Yang mana tanpa dibunuh pun ya sekarang sudah terbunuh sebenarnya ya. Karena apa? Pendapatan dari para miner di Q3 2024 ini menurun dengan sangat drastis ya. Miner revenue ini di awal-awal 2024 ini sampai 2 billion ya, data dari Mesari. Namun dia halving ya, setelah halving revenue juga halving sampai hanya 1 billion. Jadi nggak ada alasan untuk mereka menjual sekarang, oke? Okay? Yang ada mereka malah berhenti produksi. Ini data dari CleanSpark. Produksi Bitcoin ini sudah berhenti atau dikurangi sejak April 2024. Jadi ya sempat diproduksi seperti ini terus dia menurun. Kemudian dari Core Scientific, okay, self-mine Bitcoin production itu juga dikurangi ya semenjak awal 2024. Riot Platform ini juga ya dikurangi, okay, Bitcoin yang mereka produksi setiap bulan. Tapi kalau kita lihat holdingnya dari Riot Platform, ini terus mengalami kenaikan. Begitu juga dengan Marathon Digital Holding, salah satu miner Bitcoin paling besar di dunia. Mereka udah stop untuk produksi di awal tahun 2024, tapi holdingnya ini mengalami kenaikan yang signifikan. Ini menunjukkan apa? Mereka tidak lagi mining, tapi mereka buying di secondary market. Itulah kenapa Bitcoin sekarang sebenarnya di semua exchange yang ada di dunia ini sedang ada di persediaan yang paling sedikit. Jadi mereka melihat oke, okay, mining ini udah nggak semenguntungkan itu, ya saatnya kita beli aja ya. Nggak usah produksi, kita beli. Jadi ini menunjukkan apa? Kalau Marathon Digital Holding, ya perusahaan miner pun, mereka ini juga bullish on Bitcoin, mereka nggak mau melewatkan kesempatan halving ini untuk mereka memperoleh yang namanya cuan dari Bitcoin. Jadi mereka stop produksi, mereka beli. Oke. Okay? Dan di era Biden, ya, kebijakan KYC dan juga anti money laundering ini lebih ditingkatkan lagi. Oke. Okay? Itulah mengapa hampir semua exchange CEX itu selalu mewajibkan KYC meskipun yang pegang KYC-nya itu juga third party ya. Jadi harus KYC tapi KYC-nya dipegang oleh third party sehingga apa? Ya nggak ada otorisasi ya dari CEX-nya ini bisa melihat data dari masing-masing konsumennya ya, data pribadinya. Kalau kita lihat UID dan juga transaksinya itu bisa. Tapi kalau data pribadi itu nggak bisa. Nah, tadi udah jelas, oke, di sini akan kita jelaskan apa yang terjadi ya. What happened ketika si cewek ini yang menang. Ketika Kamala Harris yang menang. Satu, ada potensi sell off, reactionary sell off dari berita ini. Ya, misalkan oke, Harris memimpin polling. Ada potensi market sell off. Yang mana udah kita lihat ya hari ini. Oke. Nah, ada potensi apa? Ini pun juga bisa salah. Tapi saya bilang area ini tidak oke ya memang. Bitcoin at resistance. Dan ketika Kamala menang dan market mengalami yang namanya reactionary sell off, ya immediate sell off, ya. Semua klik sell, semua klik short, itu ada potensi Bitcoin retest ya sampai ke low 60K lagi. Karena ini area of value yang important, ya ini all time high. Kemudian stokastiknya di weekly chart ini sudah peaking out, ya udah di area yang paling tinggi.
Dan actually 62K ya region ini juga area equilibriumnya ya, dynamic EMA-nya dan retest wedge-nya ini, sehingga bisa salah tapi juga bisa terjadi. Kalau Kamala yang menang, saya melihat sell off dulu ya ke low 60K, baru setelah itu market ini menyadari kalau oke, ngapain ya saya jual ya. Jadi misalkan ya, karena kan Kamala ini face-nya, image-nya ini kurang pro crypto. Tapi kalau Donald Trump ini sangat pro crypto. Jadi yang terjadi di market adalah, oh, Kamala menang. Sell, 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 sell. Ya. Kemudian drop ke 60K. Lalu ketika di 60K, para smart money ini ya menyadari kalau kenapa saya harus jual ya. Ya udah mereka beli. Mara Digital Holding ya, salah satu miner Bitcoin terbesar beli. Michael Saylor lihat dips itu oke, beli. BlackRock ya, beli. Grayscale dan lain sebagainya beli. Jadi market akan menyadari bahwa oke, ngapain ya kita jual? Ini kan tahun halving. Ya udah, ini waktunya kita positioning lagi dan market cool off sejenak, ya, konsolidasi, baru dia run up lagi. Cuman ya, saya yakin run up-nya kalau Kamala yang menang, Bitcoin at least targetnya itu hanya di 100.000. Hanya pun di 100.000 juga lumayan oke juga ya. Tapi nggak se-euforia kalau seperti yang satunya menang. Jadi rally akan tetap terjadi, breakout dari range ini I believe ya akan terjadi. Saya tidak bias karena saya punya Bitcoin, tapi saya melihatnya itu berdasarkan 4-year cycle, berdasarkan flow ETF, berdasarkan kepentingan dari para smart money sekarang, ya, berdasarkan dengan apa yang udah terjadi. Karena kripto itu too big to fail, dan teman-teman lihat tadi ya, ada puluhan juta owner kripto di US, dan kripto ini global market ya. Jadi nggak hanya US yang bisa bidding. Kalau misalkan US ini oke, US anti kripto, ya siapa yang beli Bitcoin? Ya Cina, Rusia, bahkan Korea Utara ini sangat melek sekali dengan kripto. Ya. Jadi Kamala is a one thing, is a one variable, tapi for year cycle saya rasa akan tetap terjadi. Ya, itu pendapat saya pribadi. Oke. Dan kedua, mungkin ya altcoin season itu tidak terlalu euforia, ya naik tanpa euforia. Ya kita ngomong naik tapi nggak seperti alt season di tahun 2021. Saya berkali-kali bilang kalau ini run up-nya alt season, altcoin ini memang nggak se-euforia tahun 2021. 2021 was something else dengan adanya COVID dan semua orang di rumah dan semua orang pegang HP, semua orang jadi trader kripto pada saat itu. Tapi ya, ada dua skenario yang bisa saya lihat di sini. Pertama saya akan menjelaskan, ya ini kuning ini adalah Bitcoin halving. Bitcoin dominance itu datanya ya, drop kurang lebih 200 hari setelah Bitcoin halving. Yang mana harusnya sekarang sampai akhir tahun ini Bitcoin dominance ini sudah top out di angka 60%. Harusnya ada spiking dikit ya setelah pemilu, dia baru drop dan juga altcoin baru bisa rally. Nah, ini skenario A. Tapi skenario B ini yang paling buruk, kalau ini area 60% ini break, ada chance Bitcoin ini ke 70%. Yang mana ya altcoin nggak akan naik euforia, kita hanya trading naratif to naratif yang ya kadang disedot meme, oke. Okay? Tapi smart money akan terus bidding Bitcoin. Jadi ini hanya smart money melawan smart money yang lain memperebutkan Bitcoin di tengah balutan ETF dan juga gold ya yang keep on parabolic dan making new all time high. Jadi naratifnya sangat didorong oleh kenaikan Bitcoin only. Ya. Jadi ada chance ripping up ke 70% baru top out setelah itu. Ya. Dan ini dua skenario yang harus kita perhatikan. Apa yang saya harapkan ya, saya harapkan A. Saya berharap ya kenaikan Bitcoin oke ke 100.000, tapi ya altcoin pun juga harus dikasih rally. Karena bukan saya bias karena saya punya altcoin, tapi secara siklus drop dari Bitcoin dominance itu selalu terjadi 231 hari
setelah halving. Ya, kuning ini halving, ini drop. Oke, di 2017-2018. Kuning ini lagi ya drop di 2020-2021. Kuning ini lagi drop, oke, di 2024-2025. Nah, kalau skenario A, altcoin ini kira-kira rally sampai seberapa jauh? Ya, pertama, kita lihat tadi ya, data 230 hari, 210 hari, kurang lebih 200 hari setelah halving, itu nggak oke kalau kita hanya lihat Bitcoin dominance, tapi kita juga lihat total 3, ya. Kapitalisasi market di luar Bitcoin dan juga Ethereum. Kalau kita lihat ya, 210 hari setelah halving, total 3 ini rally. Dan harusnya mendekati akhir-akhir tahun ini adalah 210 hari setelah halving. Ya, same pattern ya, masih konsolidasi. Kalau kita lihat peak-nya altcoin di tahun 2021 itu hanya sekitar 1 triliun US dollar. I think kalau Kamala menang, targetnya nggak tinggi dan juga nggak terlalu muluk-muluk, ya at least kita retest lagi valuasi altcoin di 1 triliun. Bayangkan ya teman-teman, semua altcoin yang ada di market ya dengan jutaan koin yang ada ya, dengan semuanya itu kalah dengan 1-2 saham saja. Jadi kita juga melihat industri ini sangat kecil ya. Jangan sampai nyerah dikocok beberapa bulan ini. Ini persis kayak kamu dikocok di sini ya. Beberapa bulan dikocok baru dia parabolik. Ini juga ya beberapa bulan ini dikocok. Kalau dia parabolik, kalau Kamala yang menang, target saya ya at least itu hanya ke 1T lagi ya. Karena ingat pajaknya tinggi ya, miner dipajakin, semua industri kripto di sana diperketat regulasinya, ya, harus KYC, ya, kemudian semua diatur, ya, sehingga industrinya nggak bisa seberkembang itu dengan pengawasan yang saya bilang ekstra tinggi. Oke. Nah, kalau skenario B, ya, meskipun saya bilang ini kecil sekali, ya, kemungkinannya, altcoin kenaikannya hanya kecil. Kenapa kok tetap ada skenario ini? Satu, ya selain jelas halving. Dua, ETF Bitcoin ini adalah ETF paling sukses sepanjang sejarah ETF. Ya, total holding dari ETF saat ini sampai 1 juta Bitcoin. Ya, bayangkan 1 juta Bitcoin sekarang udah dipegang institusi. Ya, mungkin mereka nggak mau jual di harga lebih tinggi. Nggak mungkin mereka nggak mau create liquidity. Ya, bahkan CEO-nya BlackRock pun sampai siaran terus ya di CNBC, siaran terus di televisi, advising buy Bitcoin ke retail. Ya, jadi mereka ini yang udah pegang 1 juta ini, mereka nggak mau sell for cheap. Ya, mereka juga mau sell when it's parabolic. Jadi Kamala yang menang atau Trump yang menang, para pemegang modal yang udah pegang Bitcoin banyak ini pasti mereka akan teriak karena mereka pun juga mendanai kampanye-kampanye mereka. Ya, either way siapa yang menang, Bitcoin akan tetap menang. Karena mereka, oh ini saya punya barang nih 1 juta ya, saya udah danain kamu kampanye. Tolong ya, Bitcoinnya jangan terlalu diganggu. Saya punya barang, ya konsumen saya punya barang, klien saya punya barang. Please at least make it to 100K. Please at least buat orang parabolik ya, kemudian orang euforik, baru kita jual beberapa. Kita punya holding yang sangat besar. Bisnisnya sangat besar sekali. Billions of dollars. Ya. Dan inflow dari ETF Bitcoin ini sangat konstan. Meskipun harganya choppy seperti saat ini, Oktober ini kenaikannya, meskipun leverage-nya tinggi, ETF juga naiknya tinggi. Ya. Kenaikan ETF ini sangat tinggi, teman-teman. Ya, selama Oktober 2024 ini. Ya, ini historical net flow trend. Nggak pernah turun meskipun ya nggak setinggi awal-awal peluncurannya. Awal-awal ini orang kaget, positioning semua, akhirnya kena top. Sekarang ini mulai spiking, volumenya ini mulai naik. Could be a beginning of a new trend yang nggak turun-turun. Dan fund volume dari Bitcoin, beda dengan Ethereum, ini meningkat dengan signifikan. Tandanya fund volume itu apa? Fund volume itu adalah uang dari fund. Uang dari para smart money yang jumlahnya cukup besar. Bukan uangnya retail. Ini transaksi big player. Ya.
Ini datanya hanya bisa dilihat secara on-chain. Data dari CryptoQuant ini menunjukkan kalau tinggi sekali ya flow fund volume dari para smart money ya. Dan kalau kita lihat data dari Delphi Digital, ini ETF ini meskipun ya ada di range ini, appetite ya, rasa inginnya untuk membeli ETF ini tetap tinggi. Dan di sini menunjukkan kalau pemain besar fund volume-nya tinggi, ini pemain besar yang FOMO. Jadi retailnya belum FOMO. Pemain besar, institusi ya, ini mereka kayak mempertaruhkan ya posisi mereka untuk membeli Bitcoin sebanyak-banyaknya meskipun range-nya seperti ini ya. Logikanya kalau mereka nggak battling, mereka nggak mau Bitcoin sama sekali, harusnya dengan distribusi price action seperti ini 50.000 itu harusnya jebol dan kita langsung ke 40.000. Nyatanya ada yang jaga harganya di 50.000, jaga harganya di 60.000 ya. Flow-nya ini meningkat ketika Bitcoin ini mendekati low di 60k atau 50k waktu itu ya. Dia nggak dibuat low baru di sini ya, tapi dia step in buyer dengan fund volume yang meningkat, harganya dijaga oleh para smart money. Dan Ethereum ya di sisi lain sepi peminat. Saya pun juga cukup sedih ya dengan hold Ethereum yang saya miliki, tapi kita para backholder harus saling menyemangati ya. Ethereum ini flow-nya nggak sekencang Bitcoin ya. Dengan harga Ethereum segitu, flow-nya ini masih di bawah 3 juta holding. 3 juta Ethereum di bawah holding. Jadi masih di situ-situ aja perkembangan dari Ethereum sendiri. Dan yang paling sedih ya, itu adalah ETF-nya yang konstan sepi. Kalau Bitcoin tadi konstan rame, ini konstan sepi. Awal-awal tinggi volumenya tapi orang semua jualan. Kemudian dia konstan sepi, ya. Jadi harus melakukan sesuatu Vitalik kalau nggak mau proyeknya ini jadi mati, ya. Dan fund volume dari Ethereum ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Bitcoin yang lebih tinggi. Dan ini yang saya ramalkan terjadi ketika Kamala menang, banyak sekali venture capital yang lari dari US ya. Jangan dilihat ini gambarnya tangannya dua ya dari jasnya. Oke. Dan mukanya sama pula ya. Nah, ini data dari SCMP menunjukkan bahwa perusahaan venture capital crypto membuka peluang untuk expand dan pindah ke Hong Kong. Jadi ya beberapa venture capital di US ini sudah mulai melirik Asia sebagai destinasi kripto kalau Kamala menang dan kripto menjadi lebih ketat di sana. Jadi mereka ini mau kabur, pack the bags dan ya udah membangun ekosistem di Asia karena di Amerika ini nggak mendukung sama sekali. Kalau Kamala menang dan kebijakan ini diperketat lagi perkembangan aset digital dan juga cryptocurrency. Nah, data menunjukkan kalau top 50 crypto firm di dunia ini didominasi oleh US terutama di San Francisco. 45,2% data dari Fintech News menunjukkan bahwa top crypto ya global itu ada di San Francisco dan ada di US. Kenapa kok di San Francisco? Ya teman-teman tahu Silicon Valley ada di sana dengan adanya ekosistem teknologi digital yang tinggi, pasti mereka juga sangat melek sekali dengan cryptocurrency. Itulah mengapa banyak sekali perusahaan Web3 yang base di sana, ya dari awalnya startup Web2 mereka Web3, terus kemudian pendanaan juga di sana, ya pendanaan Web2, pendanaan Web3. Jadi mereka ini semua ada di kota yang sama dan dominasi dari beberapa venture capital ya berdasarkan negara, ya paling tinggi saat ini Coinbase Venture. Oke. Dan teman-teman bisa baca ya. Tapi yang cukup menarik di sini Singapura itu ada 4 di listnya ya. NGC Ventures, kemudian Moonwell,
ya, kemudian Digital Finance Group, dan juga Signum Capital. Jadi ekosistem kripto itu di Singapura itu sangat tinggi, ya, dan juga di negara-negara Asia lain seperti Hong Kong. Jadi mereka yang di San Francisco, di SF, kalau mereka dipersulit di US dengan pajak yang tinggi, dengan ekosistem yang dibatasi, dengan segala aturan ini itu yang nggak boleh, ya mereka ada chance untuk ya lari keluar dari US, lari ke Asia. Ya, itulah kenapa banyak orang ya yang berpendapat bahwa bull market bisa start dari Asia. Itu bisa terjadi kalau Amerika ini udah nggak asik lagi buat main kripto. Jadi larinya ke Asia. Ya siapa tahu mereka akhirnya ke Indonesia ya. Tapi nggak tahu apakah SDM-nya memadai di Indonesia. Oke. Dan selain venture capital, saya lihat ada peluang ya. Banyak penambang ini yang lari dari Amerika. Udah nggak profitable, ya mereka berhenti produksi, dan masih dipajekin yang tinggi ya. Akhirnya ya buat apa mereka bertahan di sana. Dan ini data ya. Reserve Bitcoin dari Public Mining Company. Emang Mara ini yang paling gede, teman-teman. Ya, dan mereka tetap menambah kepemilikan Bitcoin yang mereka miliki. Jadi mereka ini nggak puas ya dengan ownership Bitcoinnya, ya number of Bitcoinnya ini terus meningkat dari ya 2022, 2023, 2024. Ya, mereka terus menambang sebanyak-banyak. Dan ini pun juga data mining ya, Januari 2024 ini menunjukkan kalau sudah mulai berkurang ya aktivitasnya. Begitupun juga Bitcoin yang di mine, Bitcoin juga yang dijual ya, itu juga berkurang. Dan Bitcoin yang dijual ya, dari produksi karena beberapa ini udah enggak ini ya Bitcoin sold percent of production. Ini ada yang udah dijual ya 100% karena mereka ini mungkin nggak tahan ya dengan operasi Bitcoin yang tinggi, dijual semua, kita stop produksi dan mungkin gulung tikar. Tapi ya Mara Digital Holding, ya ini salah satu perusahaan yang besar di mining, mereka nggak jual apapun. Mereka keep on holding. Mereka tetap percaya dengan rally ini, tapi kalau mereka beberapa yang jual, ini teman-teman, bukan berarti mereka ini nggak bullish dengan Bitcoin, tapi mereka harus menutup yang namanya biaya operasional, biaya produksi, dan bukannya mereka ini nggak mau hold Bitcoinnya, tapi kalau nggak dijual, gimana bayar listrik sama karyawannya. Jadi besar kemungkinan ya yang dijual itu mereka stop produksi dan ada kemungkinan gulung tikar. Dan karena ada narasi ya anti USA, kemudian semua pindah ke Asia, ya USA ini udah nggak asik lagi. Ada narasi ya, PAM dari Asia. Ya mana ya kita lihat ya beberapa ekosistem ya bukan hanya para pendananya, tapi koin-koin yang lahir dari Asia ini juga bisa teman-teman lirik ya. Karena ingat ya dulu ketika US ini ada sanksi yang besar, ketika US ini sangat tidak friendly dengan kripto, yang ada justru apa? Ada koin-koin dari Cina ini yang pump justru ya. Karena mereka melihat bahwa oke, US ini udah nggak seksi lagi nih buat main kripto. Ya, ya udahlah kita pump koin-koin dari Asia. Ya. Dan kalau Kamala Harris menang, saya bisa pastikan 100% CBDC ini diaplikasikan. Kenapa kok saya bisa melihat sampai 100% kalau Kamala menang? Karena alasannya ya, di sini ya ini bilangnya ya terlalu tinggi dampak ke lingkungan dengan impactnya cash ya, uang kartal. Ya, mereka ingin mengefisiensikan penggunaan air, penggunaan listrik, dan juga penggunaan BBM. Ya, mereka itulah ya alasannya climate change. Sekarang ingat ya, climate change juga salah satu problem di US yang dianggap ya, di top 10 problem. Tapi bukan itu alasan mengapa saya melihat CBDC ini bisa diimplementasikan. Alasan utamanya ya adalah Ripple yang mendonasikan 1 juta US dollar dalam bentuk Ripple ke Kamala Harris. Pasti mereka ini tahu dong something that we don't know. Dan plus mereka juga ingin dapat muka lah ya di
yang mungkin mereka anggap sebagai calon queen, calon yang jadi ratunya di US ya. Jadi mereka menyumbangkan $1 juta dalam XRP untuk kampanyenya ya. Harapannya ya, kalau ini menang dan CBDC diimplementasikan, Ripple ini akan dapat something ya. Somethingnya apa? Yaitu adalah teknologinya ya yang digunakan untuk adopsi CBDC di US. Ripple ini memang udah nggak gerak dari lama sekali ya, dan cycle to cycle pun bahkan nggak sampai di ATH-nya, hanya diem aja ya. Tapi dari berita tadi kita bisa melihat ya, kalau CBDC, kalau Kamala menang dan CBDC diimplementasikan, ya ini ada chance mengalami yang namanya spike pump dan juga actually gerak. Ya, mungkin nggak gerak yang signifikan sekali, tapi nggak ada yang tahu. Bisa saja terjadi ketika 100% misalkan kerjasama CBDC itu dengan XRP. Ya, kalau itu beda cerita lagi. Ya, dan nggak ada aktivitas signifikan, bahkan ketika ada berita donasi tersebut dengan price dan juga token turnover dari Ripple atau XRP. Tapi Ripple ini juga sangat vokal dan juga sangat yakin dengan CBDC, dan mereka membuat paper yang berjudul The Digital Evolution of Money. Oke, mereka kasih subtitle juga Exploring the Transformational Opportunities and Challenges of New Sovereign Monies. Ya. Jadi Ripple ini memiliki teknologi yang namanya cross border payment. Cross border payment itu adalah suatu sistem pembayaran yang cross di luar batas negara dan juga cross di batas bank-bank yang berbeda. Dan actually Ripple ini sudah kerjasama dengan banyak sekali tenan, banyak sekali bank yang siap ya dijadikan ekosistem ya dari Ripple ini sendiri. Dan saat ini sudah ada ekosistemnya. Dan kedua ya, ya mungkin PAM ketika narasi CBDC ini terjadi, yaitu adalah Stellar Lumen atau XLM. Memang ini udah dead coin saya bilangnya, 2,8 billion valuation, hampir semua token keluar. Kenapa dia kok berkaitan erat dengan XRP? Pertama karena founder XLM ini juga founder dari XRP. Jadi ini kayak koin kakak beradik, meskipun valuasinya tinggi ya. Kita juga lihat price action ini sama dengan XRP. Price actionnya hanya tidur. Price actionnya hanya di situ-situ aja. Dan yang paling lihat ya di sini, ini business modelsnya juga sama ya dengan XRP. Ini data dari token terminal. Jadi user yang menggunakan jaringan mereka ya membayar fee transaction, yang mana ya di sini 100% ya revenue-nya ini diambil oleh Stellar Lumen, dan mereka membayar ya zero transaction fee ke validators. Dan ini pun cukup mencengangkan ya. Jadi kalau teman-teman lihat suatu project dengan valuasi 3 billion US dollar ya, valuasinya tuh puluhan triliun. Tapi lihat di bulan Oktober ya, revenue-nya hanya berapa? 1.700, sorry, bahkan nggak sampai 1.370 dolar ya. Jadi sama mungkin outlet ayam geprek ya di salah satu ruko ya di Tangerang. Ini mungkin revenue lebih tinggi daripada project yang valuasinya sampai puluhan triliun. Jadi kalau teman-teman lihat kripto ini sebagai tempat yang masa depan ya, sebenarnya banyak hal gila terjadi di sini dan banyak hal yang overvaluasi ya. Bayangkan kalian memvaluasi ya perusahaan yang hanya menghasilkan 1.370 dolar ya, itu setinggi itu. Bayangkan ya. Jadi saya nggak hanya lihat sisi positifnya atau bullishnya ya, saya juga lihat hal-hal yang under the radar seperti ini. Ya karena ini memalukan ya sebenarnya. Cuman balik lagi ya, kita hanya trade attention ya, kalau CBDC diimplementasikan ya saya mungkin trade koin-koin CBDC, dan ya mungkin close posisi, karena nggak hanya Ripple ya, Stellar Lumen ini juga memiliki full paper mengenai CBDC.
Ya, bahkan mereka bilangnya Understanding CBDC, a guidebook for regulators and policy makers. Bahkan mereka ini sampai begging, ya saya bilangnya, ke regulator. Jadi bayangkan ya, yang akan mendapatkan panggung adalah mereka yang dekat dengan para regulator. Ketiga, Chainlink 7,7 billion valuation-nya, ya, 60% token keluar, token yang lama sekali, yang udah mengalami kapitulasi ya dari bear market ke bear market, dan ini adalah Oracle ya. Jadi di apps ya membayar fee ya untuk menyediakan ya layanan di blockchain, dan revenue share tipenya untuk Chainlink yang mana 0,5-nya atau 50%-nya ini akan dibayarkan ke node operator dan juga destinasi blockchain. Dan kenapa Chainlink di sini ini bisa unlocking something in CBDC? Karena mereka bekerja sama dengan Swift. Swift itu adalah platform pembayaran internasional yang memiliki banyak sekali pelanggan dan user. Dan ketika CBDC dan juga cross border payment antar negara ini dilaksanakan, ya, ada chance juga teknologi yang dimiliki Chainlink digunakan, dan adanya kolaborasi ini bisa meningkatkan ya harga dari Chainlink itu sendiri. Dan keempat ya Hedera, yang mana kita tahu ini juga koin lama. Jadi koin-koin lama ini memang memiliki pesona tersendiri ya dengan narasi CBDC-nya. Karena ya ada chance mereka ini pump spiking puluhan persen ya ketika ini terjadi dan ada partnership yang terjadi. Dan Hedera ya ini kerja sama dengan Ghana. Dan kalau kita lihat, okay, di sini model bisnisnya dari user yang menggunakan blockchain-nya membayarkan 100 transaction fee, ya 90 untuk validator, dan mereka ambil 10%-nya ya sebagai revenue ketika dia mengkoneksikan ya validator dan juga user atau pengguna. Nah, Hedera sendiri juga sangat vokal dengan CBDC, dan di sini kita lihat artikel di website resminya, What is a Central Bank Digital Currency, aka CBDC. Mereka juga begging ya dengan penerapan CBDC dan penggunaan ya, teknologi yang mereka miliki. Nah, selanjutnya saya bilang adanya potensi AI super cycle ketika Kamala Harris menang. Mengapa AI super cycle? Balik lagi, kita melihat apa yang dilakukan Joe Biden di partai yang sama, mereka hanya mengulangi hal-hal yang sama. Bukan hanya tentang kripto yang baru mereka keluarkan regulasinya, namun juga tentang AI. Ya, mereka membuat suatu kebijakan ya melalui Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence. Jadi Oktober 30 2023 ya, sebelum run AI yang luar biasa di awal 2024 kemarin, mereka ini mendukung sekali pertumbuhan AI dan melihat AI ini adalah masa depan di tengah semua masyarakat yang ya, sedang ada polema dan masalah ini. Mereka berpikir bahwa AI actually akan meningkatkan produktivitas dari para kerja ya, dan juga meningkatkan ekonomi. Itulah mengapa kalau kita lihat selama pemerintahan Joe Biden, Nvidia ini up only, naiknya signifikan, naiknya sangat tinggi. Karena apa? Ya, Nvidia ini adalah perusahaan yang menyediakan hardware untuk perkembangan AI. Dan di sini harga sahamnya up only. Up only ini tidak hanya karena fundamentalnya bagus, tapi kebijakannya ini yang mendukung. Dan kalau kita lihat di Q1 2024, narasi AI juga mendapat yang namanya tetesan dari ya, kebijakan AI di era Joe Biden. Dan I think banyak sekali ya smart money yang saya kenal di Indonesia yang all in di Nvidia ini, dan berpikir kalau Nvidia ini bisa ke 200. Jadi ini kenaikan yang luar biasa gila ya. Dan perkembangan AI ini sebenarnya masih jauh dari kata selesai.
Karena kalau kita ngomongin AI, ya ini ada 3 komponen. Satu manusia penggunanya, 2 assistance-nya, yaitu adalah fungsi AI untuk membantu pekerjaan manusia. Dan 3 itu adalah agent yang menjembatani hubungan antara human and assistance from AI. Dan kita ini baru memasuki yang namanya age of agents, ya age of assistance sudah. Kalau kita lihat age of assistance ini contohnya adalah ketika kita menggunakan Siri, ChatGPT. Kita kan udah menggunakan Siri ini beberapa tahun yang lalu. Kadang-kadang kita kan nyuruh ya Siri please play something ya. Itu udah lewat eranya. Sekarang kita mau melewati atau memasuki era yang namanya age of agents. Jadi AI ini lebih advancing lagi. AI ini bisa melakukan rekomendasi, berpikir sendiri, dan berinteraksi. Itu age of agents. Tapi ya yang paling ngeri, ketika udah 100% implementation, kita akan memasuki yang namanya AGI. AGI itu adalah Artificial General Intelligence. Itu adalah keadaan ketika semua dan seluruh elemen kehidupan kita itu dikuasai oleh AI. Ya, ini hal yang harusnya kita juga takut dengan perkembangan AI yang semakin tinggi sekarang. Dulu masih disuruh-suruh, dulu suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu. Age of Agent udah ada sedikit involvement. Tapi kalau ketika semua ini udah AI, ya, saya nggak ngerti ya gimana keadaan society yang ada. Apakah saya suka? Ya saya cenderung takut sebenarnya teman-teman ya. Harusnya ya kita semua juga takut dan hanya melihat teknologi ini sewajarnya saja. Teknologi ini secukupnya ya untuk membantu sesuatu yang kita miliki. Dan ekosistem AI Web 2 ya ini gede sekali, bisa kita lihat di sini dari production, apps, developer tools, compute, dan juga foundation models. Jadi bayangkan ketika ada yang namanya tetesan dari AI Web 2 ini ke AI Web 3 ya, itu akan menyebabkan beberapa proyek-proyek AI ini mengalami kenaikan. Dan beberapa AI project ya, saya harapannya ya ini memperoleh tetesan. Tapi AI project ini nggak harus semua dilirik. Mengapa? Pertama, AI ini mindshare-nya paling besar di kripto. Bahkan 2 minggu yang lalu, mindshare dari AI di kripto, yang mana menurut data dari Kaito.ai, ini bahkan sampai 50%. Jadi ini udah turun, ya, sempat 51%. Jadi pikiran orang tentang kripto itu tentang AI, meskipun saat itu adalah tentang AI meta, yaitu adalah meme coin yang menggunakan AI agent, ya, yang mana udah saya jelasin sebelumnya. Nah, dan dari keseluruhan AI, data dari Kaito.ai ini menyebutkan bahwa mindshare dari satu project itu sampai 47,86%. Jadi bayangkan di suatu sektor yang mana itu takes 50% dari mindshare keseluruhan naratif, itu 47%-nya hanya pada satu ticker, yaitu TAO, ya, TAO. Itulah mengapa TAO ini project yang mengambil ya semua mindshare, semua atensi, semua capital, semua liquidity AI crypto ini ke satu project ini aja, ya. Dan Buitensor atau TAO valuasi sekarang di 3,2 billion, oke. Okay? Orang sebut Bitcoin-nya AI ya dengan kurang lebih ya 30-an% token keluar. Sekarang ya actually ada di area yang secara teknikal ya sebenarnya bisa dianggap cukup ideal ya, retest 500, retest 400 kalau spot dan long term, dan malah menang ya. Tapi AI super cycle terjadi ya, I think Bitensor punya chance ya dengan 47% mindshare-nya. Dan apa sih yang dilakukan? Pertama, saya breakdown ke dalam yang namanya application layer, yaitu adalah layer jaringan paling atas, di mana developer bisa membangun di apps ya atau decentralized application menggunakan AI seperti chatbot ya, AI agent dan lain sebagainya. Yang mana
kemudian dikonekkan dengan yang namanya subnet layer. Ya, subnet layer ini menghubungi ya Bit&Store blockchain melalui API yang mana dia menjembatani komunikasi dari application layer dan juga Bit&Store blockchain itu sendiri. Jadi quiet, simple but very complex ya apa yang dilakukan oleh Tao. Karena saya dengar ya dan juga banyak ya, lihat podcast tentang Tao dan juga Bit&Store. It's a very good ya AI decentralized project. Dan sekarang ya dia retest ya dengan selling pressure yang cukup kenceng ya karena Bitcoin dominance ini lagi tinggi-tingginya. Dan kalau Kamala yang menang ya outlook ini bisa langsung salah. Jadi teman-teman harus keep in mind untuk posisinya di spot dan juga punya exposure-nya untuk jangka panjang. Ya yang pasti jangan all in ya dari semua uangnya, hanya berapa persen aja dari portofolionya. I think sekarang tahu retesting ya di weekly chart-nya. Tapi ingat kalau ada berita menang ya dari Kamala, ada potensi market dump dulu ya, kemungkinan baru realize dan naik lagi. Karena sekarang pun juga udah cukup ya dump-nya. Sudah cukup kita lihat ada yang namanya dump. Dan kedua, hanya dua ya project AI yang saya lihat, bukan saya rekomendasikan. Ya, saya hanya bahas ya sebagai seorang informan. Itulah Spectral ya atau Spec. Spec ini relatif kecil, hanya 110 juta market cap, 12% token keluar. I think ini bisa jadi sesuatu yang harus diperhatikan ya. Dan weekly chartnya ini dia ada potensi ya retest di 8 dan membentuk higher low di situ. Apa sih spec? Ya, spec itu adalah suatu AI teknologi yang memungkinkan kita para user untuk membuat yang namanya AI agent ya. Jadi saya udah coba pakai ya, teman-teman juga bisa cek websitenya. Misalkan saya mau compute something. Oke ya, spec buatkan saya strategi trading dengan ini dan ini. Ya, dia akan secara otomatis mendeploymasikan ya AI agent untuk membantu kita ya, untuk lebih secara spesifik mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang lebih sulit. Dan ya kita tahu ya era AI meta ya ini sedang sangat hype dengan adanya GOAT, dan saya pun juga trade ya beberapa koin-koin AI meta, nggak banyak, hanya untuk seneng-seneng juga. Jadi teman-teman harus keep in mind, sangat berisiko tinggi ya, apapun yang sifatnya baru, satu itu. Dua, apapun yang sifatnya masih dianggap aneh ya untuk beberapa orang. Nah, ini ya outlook dari possible kemenangan calon yang saya harapkan menang, yaitu adalah Donald Trump. Apa yang terjadi kalau Donald Trump menang? Nah, pertama sebelum kita ngomong tentang potensinya apa yang terjadi, kita ngomongin sepak terjang Trump dan kripto. Kira-kira ada hubungan apa Donald Trump ini dan juga kripto? Sampai akhirnya sekarang orang semuanya ya di kripto ini mendukungnya hanya satu calon ini. Pertama ya, Trump ini sangat skeptis dengan kripto dan juga Bitcoin. Ya, jadi ingat ya, di 2019 di X dia ini mengungkapkan, I am not a fan of Bitcoin and other cryptocurrency which are not money. Ya, dan mereka yang memvaluasi ini ya, secara volatile dari thin air, ya ini mereka adalah orang yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Jadi ingat ya, 5 tahun berselang setelah tweet ini, sekarang dia begging ya untuk semua orang memilih dia dan menghancurkan ya calon yang kurang pro kripto atau not pro kripto. Dan di live televisi Donald Trump ini pernah bilang kalau kripto ini ancaman untuk dolar. Ya, jadi Donald Trump ini bilang di live televisi kalau dolar ini bisa hancur dengan adanya cryptocurrency ini.
Ya mungkin ada beberapa hal yang membuat saya bisa menyimpulkan kenapa Donald Trump ini sangat skeptis dengan kripto. Satu, beliau ini juga ada di rentang generasi yang tua ya. Jadi skeptismenya terhadap aset digital itu sangat tinggi. Dua, beliau ini orang yang sangat tinggi patriotismenya dan sangat radikal. Sehingga apapun yang bersifat bisa mengganggu kedaulatan negaranya, apalagi mata uangnya, dia juga nggak suka. Dan ketiga, dia ini belum melihat ya kenaikan Bitcoin yang signifikan karena ketika dia keluar dari White House dan digantikan Joe Biden, kripto ini baru ripping up harganya. Jadi dia tuh masih 50-50 dulu, nggak ngerti maksudnya apa, ya sehingga 2019 sangat skeptis dengan kripto, ya. Jadi masa jabatan Trump itu berakhir ketika kripto itu sedang hot, ya. Jadi di sini, ya ketika kripto baru breakout dan parabolik, ya, ini Donald Trump udah out dari White House. Jadi dia nggak melihat ya dan nggak membuat kebijakan apapun related to crypto karena dulu nobody give attention tentang crypto. Apalagi di era sebelum 2020 ya masih seperti ini ya mereka ini anggap ini apa sih ya angin di internet. Baru ketika breakout semua orang oke, gimana saya pajekin barang ini? Gimana saya buat aturan tentang ini? Dan itu adalah yang terjadi di Amerika. Dan akhirnya setelah Donald Trump ini ya mengungkapkan kalau saya nggak ngerti kripto, ya ancaman untuk US dollar dan lain sebagainya. Pada 16 Desember 2021, Melania Trump itu istrinya malah merilis NFT, ya. Yang mana ya ini bisa teman-teman lihat di melaniatrump.com. Teman-teman bisa membeli NFT-nya istrinya Donald Trump ya dengan harga $150. Ya. Ini bisa dilihat ya Connect Wallet untuk membeli NFT. Jadi bayangkan dari 2019 bilang scam, 2021 istrinya berkoar ya untuk beli NFT saya ya. Itu adalah perubahan yang cukup cepat ya, hanya dalam waktu 2 tahun. Ya ingat ya manusia itu berubah ya teman-teman. Jadi harus fleksibel dengan perubahan dan nggak mau kalah dengan istrinya, oke. Bahkan Donald Trump juga akhirnya merilis NFT tepat pada market bottom yaitu di 2022. Ya, beliau membuat Trump Digital Trading Cards di 2022 Desember ya. Dan anehnya yang terjadi adalah harga floornya dari investmentnya Donald Trump di NFT ini nggak dropping. Sehingga mayoritas hampir semua orang yang membeli NFT-nya ini cenderung untung. Ya, untung to close BEP. Ya, ini menunjukkan ya kalau pesonanya presiden, ya mantan presiden US ini yang ke-45 ini masih tinggi di para anggota komunitas. Oke. Dan melihat ya besarnya audiens kripto, Trump akhirnya mendahului Kamala datang ke Bitcoin Conference dan teriak-teriak kalau saya pro kripto, saya akan memecat Gary Gensler, saya akan membuat Amerika ya sebagai negara kripto dan lain sebagainya. Karena itu tadi, kita lihat 9,6 juta vote itu pasti tentang pro kripto. Jadi Donald Trump melihat puluhan juta ya, calon pemilih yang harus diyakinkan tentang convictionnya terhadap aset ini supaya dukungannya ini naik. Ya dia whatever it takes. Ingat Donald Trump ini adalah seorang pengusaha. Ya, apapun dia lihat yang bisa menjadi duit, ya pasti dia ambil kesempatannya. Bahkan ya dia udah meludah ya, dia jilat lagi ludahnya, dia buat NFT, istrinya buat NFT, ya. Terus dia menyanjung kripto, bahkan membuat token kripto yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, itu adalah World Liberty Financial atau tikernya WLFI. Ya, saya nggak advise teman-teman untuk membeli WLFI. Kenapa?
Karena di klausulnya ditunjukkan kalau ini non-transferable, jadi kita nggak tahu mekanisme pembelian dan distribusi tokennya seperti apa. Belum terlalu jelas, tapi yang jelas di sini adalah WLFI atau World Liberty Financial. Ini adalah platform DeFi atau Decentralized Finance. Banyak orang yang berpikir, ini orang gila, ini orang grifter, ini orang mau pemilu masih grifting, ya cari beberapa puluh juta dolar. Apakah satu dia nggak punya duit? Apakah dia dua ini seorang yang sangat mata duitan? Ya jawabannya enggak, teman-teman. Ya, jawabannya enggak. Menurut saya pribadi, Donald Trump membuat proyek kripto sebelum pemilu itu adalah komitmen yang dia miliki terhadap kripto. Ingin menunjukkan ke dunia, loh, ini loh, ya. I put my name, Donald Trump, World Liberty Financial, WLFI. Saya ini kripto banget. Makanya saya launching project DeFi. Saya ini kripto banget. Kalau ini project ini pakai nama saya dan keluarga saya, kalau ini turun saya pasti malu. Iya kan? Jadi ini bukan tentang oke, saya mau cari duitnya. Oke, saya mau grifting sebanyak-banyaknya, pumpung lagi relevan. Pumpung lagi pemilu. Jadi dia launch ya, WLFI, ini sebagai wujud bahwa saya mau nama saya ini digantung ya di token yang namanya WLFI, dan whatever happen after pemilu, saya ini akan tetap pada project ini, tetap di kripto. Jadi dia kakinya bukan hanya ditancapkan ya, tapi di semen supaya menunjukkan kepada para investor kripto kalau dia ini sangat serius. Dia sangat serius. He is very dead serious dengan Bitcoin dan juga cryptocurrency. Dan kalau kita lihat by performance ya, Trump trading card tadi juga not a bad investment ya. Karena harganya masih di floor ya dengan harga listingnya. Meskipun ya interest terhadap WLF ini sangat sedikit. Dan data dari Kaiko menunjukkan jumlah yang available ini sampai 20 billion WLFI. Tapi jumlah WLFI yang terjual ini bahkan nggak sampai 1 billion. Hanya 898 juta token. Ini menunjukkan apa teman-teman? Tokennya nggak laku. Ya. Kenapa ini nggak laku? Saya lihat satu, marketingnya sangat buruk ya, websitenya sangat buruk dan lain sebagainya. Dua, nggak dijelasin dia proyeknya apa, pengennya apa, yang dikerjain apa. Cuman Donald Trump post video, oke, setelah itu bilang ya, World Liberty Financial bla bla bla, dan beli. Itu. Dan ketiga, terlalu singkat ya waktunya, tiba-tiba dia mendadak rilis suatu token. Harusnya ya lebih lama dan lebih jelas. Karena market ini tinggi sekali akan skeptisme, oke, terutama di altcoin di keadaan saat ini. Jadi harusnya ya, Donald Trump ini bisa lebih bijak lagi ya dengan perilisan project yang ia miliki. Dan kita juga lihat ya orang ini penuh dengan aksi yang tidak terduga ya, kemarin setelah Joe Biden ngatain ya pendukungnya sampah, ya ini beliau ini naik truk sampah ya. Terus kemudian ini pun juga dia jadi pegawai di McDonald. Kalau teman-teman lihat kenapa kok McDonald ya? Karena satu, McDonald itu adalah fast food chain paling besar di Amerika. Yang mana ini menunjukkan ya kalau ini makanan orang papan bawah dan orang papan bawah bekerja di sini. Dan kedua ya, di kripto culture ini it's all about McDonald ya, meme tentang McDonald, meme tentang gimana orang ya yang nggak jadi bull market kerja di McDonald, sehingga Donald Trump ya ini memberikan kita semacam Easter egg ya dan juga crypto egg ya. Kalau aku aja juga kerja di McDonald ya. Ya mungkin kalau nggak jadi terpilih di pemilu ini nggak ngerti apakah juga kerja di McDonald. Karena he was very happy ya ketika menjadi pelayan di McDonald. Nah, selanjutnya kita bahas ya beberapa janjinya beliau di Bitcoin Conference yang mana janjinya menurut saya it's too good to be true, tapi ya kita harus apresiasi kalau itu memang benar-benar terjadi. Pertama, Trump
berjanji tidak akan menjual Bitcoin dari US government ketika terpilih. Jadi teman-teman harus pahami saat ini holding Bitcoin dari pemerintah US menurut data dari Arkham Intelligence itu mencapai 208,1 Bitcoin atau senilai 454,72 juta USD. Dan Ethereum yang kecil sekali ya hanya 59.164 Ethereum. Jadi kita juga harus mengapresiasi turunnya potensi selling pressure sampai 14 billion. Itu gede sekali kalau US government mau sell ya. Jadi kita bisa melihat di sini disimpan ya di beberapa exchange yang terkait ya di sini yang digunakan oleh US government berdasarkan Arkham Intelligence. Yang mana ya kita berharap ya US government ini nggak menjual kepemilikan Bitcoin yang mereka miliki karena ini pasti akan menambah ya, added selling pressure untuk Bitcoin sendiri. Dan selanjutnya ya sama seperti emas ya, Bitcoin akan dijadikan yang namanya strategic reserve. Jadi mereka akan menyimpan Bitcoin di dalam neraca mereka ya. Jadi sama aja kayak nyimpan emas, dia menganggap bahwa Bitcoin ini is a digital gold. Yang mana kalau kita lihat ya data dari Plusbit, memang US ya ini masih kurang responsif ya terhadap meleknya ya kripto ya dan juga penggunaannya. Meskipun kita tahu banyak sekali di sana perusahaan ya, VC, miner dan juga banyak pemudanya, cuman dibandingkan negara-negara ketiga yang broken, ini adopsinya jauh lebih tinggi. Justru negara-negara yang broken. Ya Argentina, Turki, ya itu sangat melek dengan kripto. Hampir semua orang tahu kripto lebih dari 90%. Dan kalau kita lihat di sini, ya sebenarnya Trump atau Kamala yang menang, mereka nggak berani terang-terangan jual Bitcoin sebanyak itu. Karena di nomor 2, holding dari Bitcoin itu dipegang oleh negara China dengan 42,9%. Actually, kalau US ini menjual Bitcoinnya, ya ini mereka diketawain Cina. Yang mana mereka dua ini ya sedang dalam tensi yang cukup keras ya, masalah ekonomi dan juga perang dagang. Jadi itu akan menjadi sesuatu yang sangat dipertimbangkan. Apalagi kalau Donald Trump yang menang, yang ada justru negara-negara lain ini ikut ya menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve. Ya ingat bahwa beberapa negara ini cenderung latah ya, dengan apa yang dilakukan oleh USA. Kalau ya USA ini tend to do something, oke, yang ada justru negara-negara lain kecil ya sekutunya itu juga melakukan hal yang sama. Dan kita juga melihat ya memang by country US ini sangat tinggi, tapi kalau ownership ya dari citizen ya ini masih paling tinggi India ya, bahkan Turki masih nomor 6 meskipun tinggi. Ingat teman-teman, itu pun juga karena India dan juga Cina itu negara yang penduduknya sangat banyak sekali. Nah, secara spesifik, price action, altcoin, apa yang menarik? Kalau Donald Trump menang. Oke. Pertama, ada potensi reactional pump dari Bitcoin. Ya, kalau Trump menang, ya, Bitcoin break dari range ini dan mengalami yang namanya price discovery, ya, instant reaction dari price discovery. Ada potensi, ya ingat belum tentu terjadi. Tapi saya melihat ya reaksi pasar ini akan lebih positif, orang akan FOMO, wah presiden yang pro kripto menang nih. Oke, saatnya beli Bitcoin, beli Bitcoin, beli Bitcoin. Dan terjadi yang namanya short squeeze ya, posisi short yang di atas ya 73.000 ini terlikuidasi semuanya ya, billions of dollars akan terlikuidasi, harga naik, orang FOMO, institusi FOMO dan terjadi yang namanya price discovery. Kalau Donald Trump menang. Dan ingat yaitu adalah suatu potensi. Nah, kalau Donald Trump menang, saya mungkin ada agak sedikit raise ya. Ini bukan data saya yang buat, tapi target Kamala atau Trump yang menang, ini saya lihat dari Bitcoin Fair Value Logarithmic Regression Band. Yang mana di akhir tahun 2025, ya,
fair value-nya Bitcoin ada di range 140 ya sampai 120.000. Nah, jadi itu pun saya lihat ya sebagai target yang apakah masuk akal? Ya dibilang masuk akal bisa juga ya. Karena ingat teman-teman kalau kripto apalagi Bitcoin itu udah keluar out of the bonds ya. Dia mengalami yang namanya rally. Nah itu rally-nya nggak bisa diprediksi satu seberapa cepat, dua tingginya seberapa ya. Bup, langsung naik aja. Dan ketiga, nggak ada retest. Apapun nggak ada retest. Jadi either you position yourself now atau kamu akan ketinggalan pump-nya. Ya, itulah yang terjadi di market. Apalagi di market kripto yang sangat cepat ini. Ya. Dan seberapa sustain dan possible price discovery-nya bisa kita lihat ya performa dari Bitcoin di Q3 2024 ini. Ya. Pertama, ya, kalau kita lihat kuartal by kuartal, Q3 2023 Bitcoin ini harganya 26,9. Di Q3 2024 ini di 66,083. Kenaikannya cukup signifikan ya dari 526 billion valuation ke 1,2 ya triliun. Oke. Dan kemudian di sini juga datanya cukup ini ya. Daily active address justru menurun dari 666 ke 461. Dan kalau kita lihat ya, NFT sale sempat tinggi ya di akhir 2023 dengan inscription dan lain sebagainya, drop lagi ya sekarang. Dan kalau kita lihat transaction juga cukup tinggi ya, dan revenue dari miner ini justru sempat naik kemudian turun ya dari Q1 2024 52,4 juta USD ke hanya 28,5 juta USD. Jadi turun ya dari kuartal on kuartal sampai 30,2%. Dan kemudian ya inflow kuartal on kuartal meningkat dan didorong oleh IBIT. Oke. Jadi we know ya BlackRock bidding very very hard di Q3 ini. Dan itu pun terpancar dari inflow-nya. Saya pernah menjelaskan sebelumnya tentang potensi dari inflow dan juga potensi dari ETF pattern. Ya. Nah, data menunjukkan, ya sudah saya jelaskan di slide-slide awal, bahwa ETF holding sudah mencapai 1 juta Bitcoin, ya meningkat 9% dari kuartal sebelumnya. Itulah angka yang sangat signifikan. Oke. Dan inscription dari Bitcoin ya sayangnya menurun drastis. Orang yang ya orang yang memiliki asumsi ya ini akan jadi next big things dan lain sebagainya justru mengalami penurunan. Dan kalau Trump menang ya, tapi kalau tadi Trump malah menang, saya kan run-nya altcoin paling hanya ke 1 triliun ya US dollar. Oke. Tapi kalau Trump ini mungkin sedikit lebih tinggi ya. Pertama ya, Bitcoin dominance-nya kalau tadi mungkin drop-nya itu hanya sekitar 20-an%. Kalau Trump yang menang, ya I think drop-nya ke 40% ya, Bitcoin dominance. Drop ke 36% ya. Ini pun hanya proyeksi ya. Saya nggak ngerti apa yang akan terjadi, tapi by data historis ya 200-an hari setelah halving ya Bitcoin dominance itu drop signifikan. Nah, saya raise target ya dari Kamala yang hanya 1 triliun ya. Potensi valuasi altcoin sekarang 1,5 triliun. Dari mana saya dapatkan data ini? Ya, pertama kita lihat setelah halving 210 hari baru total 3 parabolik. Di sini pun juga ada potensi sama. Setelah halving total 3 parabolik setelah 210 hari. Dan panjang dari 1,5 triliun atau 154% dari range ini itu saya dapatkan dari copy paste run up yang kita lihat di 2021. Jadi run up 2021 ke peak di 2022 ini saya copy paste dan saya letakkan di sini ya. Expansion move-nya ada chance ke 1,5 triliun. Dan ada potensi DeFi summer meskipun nggak setinggi 2021. Mengapa? Karena satu, Donald Trump akan
membuat ekosistem kripto lebih nyaman, ya, nggak dipajekin, orang boleh self custody, ya orang bisa bereksplorasi proyek kripto. Jadi aktivitas underground ya seperti meme coin trading, NFT dan lain sebagainya ini akan flourish dengan sangat tinggi. Ya ingat ya, presidennya yang menang ini punya token DeFi. Presiden yang menang ini juga punya NFT. Ya, itu adalah wujud komitmen yang beliau berikan ke market. Sehingga market, ya, terutama decentralized finance ini akan flourish lebih tinggi dan ada potensi ya. DeFi summer seperti 2021. Dan data ini ya, kalau kita lihat ya, crypto total DeFi market cap ya, sama 153 hari. Ya, kalau DeFi itu setelah halving mengalami yang namanya kenaikan atau pump. Dan kalau kita lihat polanya sama, continuation. Di sini ascending triangle, breakout, dan di sini ya ada possible bullish pennant dan juga dia breakout. Ada di area 0,5-nya. Dan dari extension move yang kita lihat ya run up 2021 naik 1000%, di sini ada chance naik 224% sampai mungkin ya ke 250 billion ya. Stochastic udah crossing di monthly ya DeFi chart dan ya kita bisa melihat ya explosive move dari DeFi yang mana sejauh ini DeFi hanya sebagian kecil dari seluruh valuasi kripto ya. DeFi itu hanya kecil sekali dibandingkan ya dengan seluruh ya koin yang ada di ekosistem ini. Nah, kemenangan Trump ya bisa membawa kejayaan DeFi karena kebebasan orang untuk bertransaksi, kebebasan orang untuk berinovasi, dan DeFi pun relatif underperform. Ya, teman-teman kalau kita lihat data 3 bulan terakhir, sektor yang bisa dipertimbangkan ya dengan kemenangannya Donald Trump dan secara indeks ya, DeFi is very very undervalued sekarang dengan valuasi yang ada. Dan apa nih ya? DeFi yang interesting, big, medium to low caps. Ingat ini skenario ketika Trump menang dan saya bisa salah. Jadi teman-teman harus melakukan money management yang tepat. Pertama Uniswap ya karena dia akan rilis Unichain 4,8 billion market cap dengan protokol yang hampir digunakan oleh semua ya aktivitas di DEX. 60% token keluar, oke. TVL yang cukup tinggi dengan mekanisme ya dia take zero revenue ya, tapi 100% revenue untuk liquidity provider ya. Dia memperoleh revenue dari post revenue yang lain. Dan financial statement ya, Uniswap relatif mengalami kenaikan ya, dan sempat hijau Oktober ini dengan adanya berita perilisan Unichain ya, token trading volume meningkat, kemudian token turnover juga meningkat dan juga fee meningkat. Jadi it's a good one ya Uniswap. Dan pertama kita lihat ya TVL to price ratio ya. TVL-nya ini jauh lebih tinggi dibandingkan harganya. Menunjukkan apa? Kalau aset yang ada di dalam protokolnya, aset yang ada di dalam ekosistemnya, ini jauh lebih tinggi daripada harganya. Menunjukkan ya kalau dia ini ya relatif undervalue based on TVL ya. Jadi token price-nya oke, ini di bawah dia punya TVL. Dan kedua ya FDV to market cap dari Uniswap oke, ini sudah berdekatan ya. FDV-nya jauh lebih tinggi dengan market cap-nya. Ini menunjukkan kalau memang ada potensi ya beberapa token yang masih di-unlock lagi. Ingat ya, tadi hanya 60% yang keluar. Dan kedua ya, another protocol I'm watching ya, is a big cap yaitu adalah Pendle ya. 800 juta market cap dan is a good project ya actually. Dengan dia tax 80% revenue dari swap fee, berbeda dengan Uniswap, ya data dari token terminal, dan 20% untuk LP atau liquidity provider. Untuk data sendiri ya revenue sempat down ya beberapa kali, tapi TVL memang cukup stabil dan tinggi ya. Pertama kita lihat TVL dan juga price, di mana ini kebalikan dari Uniswap. Kalau Pendle TVL-nya ini bahkan ya lebih turun atau lebih bawah daripada token price. Token price ini lebih tinggi daripada TVL-nya, menunjukkan kalau harganya ini lebih tinggi
dibandingkan aset yang ada di protokolnya ya. Jadi ini relatif memang kurang oke ya dari TVL to token price. Berbeda tadi ya dengan Uniswap yang mana TVL-nya jauh lebih tinggi daripada harga tokennya. Dan untuk FDV ya, there is more to unlock juga untuk Pendle ya. Jadi dia meningkat tapi meningkatnya di atas dari market cap. Dan selanjutnya ya project yang orang gadang ya ini low exposure-nya di Ethena is a very high risk ya, tapi kita tahu banyak smart money yang masih akumulasi di range ini 1 billion, oke, Ethena. Valuasinya saat ini token di unlock gradual sesuai dengan unlocknya dan Oktober actually a good month buat Ethena, revenue naik 84%, expenses juga ya. Di sini gross profit masih 47%, kenaikan token turnover dan trading volume-nya meningkat signifikan 142%, suatu pertanda yang harus bisa ya dan juga bisa kita gunakan sebagai suatu pertimbangan di sini. Nah, sistemnya oke, POS blockchain dengan fee yang di-share 100% revenue-nya di Ethena, ya, total yield and min fees, baru ya expenses-nya 50% ya ini dialokasikan untuk USDE holder. Ini adalah mekanisme dari Ethena sendiri. Yang mana ya kalau kita lihat TVL to price di sini, TVL-nya ini jauh di atas daripada token price-nya. Yang ini saya cukup suka ya dari Ethena, di mana kalau kita lihat di sini lebih banyak aset yang di stake ya dibandingkan dengan token price-nya untuk Ethena. Ya berbeda dengan Pendle. Dan di sini memang ya ini yang sangat jelek ya, masih banyak sekali token yang nanti akan di-unlock ya FDV-nya sangat tinggi ya dibandingkan dengan market cap. Jadi sangat hati-hati dengan inflationary. Tapi yang saya suka quotes-nya itu biasanya project dengan tokenomic terburuk ya biasanya yang survive di market yang nggak rasional. Jadi ada potensi DeFi boom yang mana kalau kita ngomong ya DeFi, the queen, the king of DeFi ya Ethereum pun di range ini harusnya ada kenaikan. Ya mungkin copi-copi dikit ya saya berdoa setiap hari Ethereum nggak break low di 2000 karena akan ada Goblin Town ya below 2000. Ini monthly chartnya Ethereum ya I believe this is the bottom ya please ya bottom di sini dari kita semua holder Ethereum yang menantikan ya performance dan juga price action yang bagus dari Ethereum. Dan ETH to Bitcoin ratio ya, selalu underperform Ethereum dibandingkan dengan Bitcoin setelah semua naratif yang ada, setelah ETF dan lain sebagainya, dia tend to be very underperform ya. Dan kalau kita lihat ya korelasinya Bitcoin jauh lebih kuat ya bahkan setelah ETF ya dari Ethereum. Dan trading volume dari Ethereum itu masih jauh lebih rendah dibandingkan top 50 altcoin. Jadi dari 50 altcoin yang ada, Ethereum ini masih lebih sedikit diperdagangkan. Dan di sini ya, altcoin relatif liquidity increase di 2024 masih didominasi oleh top 10. Saya bilang di sini teman-teman bahwa winner always win ya. Masih mendominasi liquidity-nya di top 10 ya. Kalau mau top 40 kamu harus siap ya dengan liquidity yang jauh lebih sedikit ya, gamblingnya juga lebih sulit ya, terlalu banyak token yang ada sekarang ya, milihnya sangat sulit kecuali kamu fokus di winner. Oke. Dan the spurge ya, update setelah update yang mana di sini saking keselnya ya developernya bilang ya goal fix everything ya. Jadi kayak mereka pun juga frustasi ya dengan teknologi yang mereka buat. Mereka juga berpikir how ya, kita bisa buat project ini nggak mati ya. Dan Vitalik ya works harder than you think sebagai KOL. Saya nggak tahu founder apalagi yang lebih aktif di Twitter daripada Vitalik. Bahkan sampai Vitalik ya menunjukkan dia mindset nomor 1 sebagai KOL di kripto. Ya mereka aktif sekali ya. Vitalik aktif sekali reply-replyan dengan berbagai personality di kripto Twitter. Ya sudah sedesperate itu.
Jadi kalau ini nggak bottom, ya saya nggak ngerti bottomnya di berapa ya. Semoga ini adalah bottom. Terakhir, conclusion ya. Pertama, Trump atau Kamala, kripto itu adalah market global. US election ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan, tapi bukan menjadi sesuatu yang harus ditakutkan. Karena ada yang namanya siklus 4 tahunan, di mana harga kripto itu cenderung mengalami kenaikan setiap kali hal itu terjadi. Jadi, teman-teman di sini tetap lihat ke outlook utamanya. Kalau kripto itu teknologi masa depan, ada siklus 4 tahunan, ya ada halving, flow ETF yang sangat tinggi, apapun hasilnya itu hanya mempengaruhi price target kita, bukan outlook yang kita miliki. Saya pribadi seorang pendukung Donald Trump dan saya berharap Donald Trump yang akan memenangkan pemilu kali ini. Tapi di sisi lain saya juga tidak bisa menolak fakta bahwa sepertinya rezim big power di atas sana do whatever it takes untuk memenangkan Kamala. Kita bisa lihat dari endorsement di televisi, endorsement di media, mainstream, endorsement dari para KOL dan para influencer, terutama para artis-artis Hollywood, yang mana memiliki pendukung yang sangat banyak. Jadi saya pendukung Donald Trump, tapi sepertinya pemilu kali ini akan berat ya. Kita berdoa yang terbaik dan yang pro kripto yang menang. Karena memang it's a very hard ya. It's a very very hard tough 50-50% chance di sini. Saya punya faith ya, semoga Trump menang dan saya ingin Trump menang, tapi ya teman-teman harus tahu di sini elit global sepertinya do whatever it takes secara natural atau unnatural untuk memenangkan yang satunya ya. Dan ingat, politisi hanya menggunakan kripto sebagai alat politik. Not even Donald Trump is actually crypto lover. Ya, Donald Trump hanyalah seorang performer yang sekarang kebetulan mau jadi presiden. Ya, beliau dulu bintang reality show yang mana do whatever for money. Ya, dan kita ngerti manapun yang menang, mereka hanya menggunakan kripto alat politik karena tingginya puluhan juta orang yang bakal vote itu mereka pro kripto, ya, too big market to abandon. Oke, jadi di sini kripto itu dari dulu bisa bertahan bukan karena smart money, bukan karena politisi, tapi karena kita ya, para individu yang tetap percaya akan inovasi dan juga teknologi. Jadi kripto itu siapa? Kripto itu bukan mereka, tapi kripto itu adalah kita. Kita adalah kripto, ya. Dan kepercayaan masyarakat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sekarang di all time low-nya. Kapan terakhir all time low? Yaitu adalah di krisis 2017-18 ya. Ketika terjadi krisis tersebut, orang-orang udah nggak percaya dengan pemerintah dan sekarang ketika inflasi tinggi dan ekonomi hancur, orang juga nggak percaya dengan pemerintah di Amerika ya. Dan odds-nya memang di poly market ini yang tinggi Donald Trump. Meskipun sekarang drop lagi ya 10% 7 hari terakhir. Tapi ingat ya, poly market ini bekerja seperti stock trading, ya ada order book dan juga ada odds-nya ya di situ. Dan ini bukan dibuat seakan-akan curang ya atau dimanipulasi. Tapi memang market itu bekerja dengan order paling banyak ya. Kalau banyak orang yang long on Donald Trump, ya Donald Trump yang akan menang ya. Kalau orang banyak yang long on Kamala Harris, ya Harris yang akan leading the pool ya. Jadi harus teman melihat. Oke. Dan poly market ya jumping di start 2024 karena election ini ya. Banyak yang menggunakan platformnya hanya untuk US election. Dan all eyes on November 5th ya. Semua mata tertuju di November tanggal 5 karena kalau Kamala ya hari-hari terakhir kampanye dia siaran di TV ya di Saturday Night Live. Kalau Donald Trump asik nge-tweet aja ya tentang apa yang akan terjadi. Dan odds-nya kalau di media mainstream Kamala yang unggul sekarang. Actually, chance-nya lebih unggul Kamala.
Tapi kalau kita lihat di poly market, ya di prediction market, justru Donald Trump yang menang. Tapi ingat ya, polling itu adalah sesuatu yang bisa ya direkayasa, yang nggak bisa direkayasa yaitu adalah how much money involved ya di dalam pertaruhan ini. Dan saya nggak suka, tapi market ini udah sell off menjelang pemilu, dan Jeff Bezos menjual 3 billion US dollar saham Amazon sebelum pemilu, like he knew something, like he knew that someone would win, like he knew that stock market gonna crash ya. Seperti yang saya bilang, crashnya kalau ya yang biru yang menang ya. Jadi apakah market sudah tahu sesuatu? Ya, saya punya faith ke Donald Trump, tapi ini akan menjadi pertarungan yang sangat berat ya. Mungkinkah di-rig? Ya, mungkin ya. Anything can happen. Dan kalau kita lihat stock market sell off ya, sebelum election, like they knew ya something is coming. Microsoft drop 6% tuh dalam sehari. Semuanya drop ya. Bitcoin juga drop, semuanya drop, semua lesu. Dan Warren Buffett juga ada di posisi cash paling tinggi sampai 800 billion. Cuman satu hal yang harus teman-teman tahu, right now crypto is very very undervalue ya. Fair value-nya masih sangat jauh. Dan bull cycle indicator ya udah mulai flashing ya. Di sini terakhir kali kita flashing, kita dapat run di awal 2023 ya, dan ini pun juga udah mulai flashing lagi. Oke, sehingga ini ada chance dia melakukan run up ya, yang semoga ya sama seperti run up ini. Oke. Dan terakhir ya, saya bilang anything I say is not a financial advice, hanya untuk tujuan edukasi semata ya. Bullish boleh, harus manage ekspektasi, siapkan skenario terburuk, tapi tetap berdoa yang terbaik. Saya nggak bisa prediksi market, saya cuma antisipasi apa yang terjadi. Either way, Bitcoin will pump. Saya Kalim Masada dari Akademi Kripto. Semoga webinar ini bermanfaat.